Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aristia Miranda dengan nomor induk mahasiswa 2005070720039. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi investasi dalam persediaan. Dalam materi investasi dalam persediaan, terdapat 8 poin yang akan saya bahas. Pertama ada pengertian investasi persediaan, yang kedua faktor investasi persediaan, yang ketiga ada tingkat perputaran barang perniagaan, dan yang keempat ada penggolongan inventory, yang kelima persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi, yang keenam ada persediaan barang jadi, yang ketujuh ada economical order quantity atau AOQ, dan yang terakhir ada reorder point atau ROP. Langsung saja kita memasuki topik yang pertama, yaitu pengertian investasi dalam persediaan. Apa sih pengertian dari investasi persediaan itu? Jadi, inventory atau persediaan barang merupakan elemen utama modal kerja yang terus mengalami perubahan. Adanya investasi dalam inventory yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan akan berakibat 1. Memperbesar beban bunga, 2. Memperbesar biaya penyimpangan dan pemeliharaan di gudang, dan yang terakhir akan memperbesar kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas keusangan, dan memperkecil keuntungan. Berikutnya kita akan membahas faktor apa saja sih yang terdapat dalam investasi persediaan ini. Yang pertama yaitu ada tingkat penjualan. Jadi, semakin tinggi omset penjualan, maka investasi terhadap persediaan akan semakin besar. Yang kedua, sifat teknis dan produksi. Pertama yaitu produksi berdasarkan pesanan, dan yang kedua ada produksi secara massal. Yang ketiga yaitu waktu produksi. Semakin lama proses produksi, maka jumlah barang dalam proses akan semakin tinggi. Yang keempat yaitu ada daya tahan bahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama sama dengan persediaan tinggi. Bahan tidak tahan lama, persediaan rendah, dan barang musiman, persediaan tinggi pada musimnya. Dan yang terakhir yaitu ada waktu pembelian dan pengiriman. Topik berikutnya yaitu tingkat perputaran barang perniagaan atau merchandise turnover. Merchandise turnover ini rumusnya yaitu net sales per average merchandise inventory at sales price atau cost of goods sold per average merchandise inventory at cost. Average merchandise inventory rumusnya yaitu merchandise inventory permulaan tahun ditambah akhir tahun per 2. Dengan mengetahui turnovernya, dapat ditentukan hari rata-rata penjualan atau hari rata-rata barang disimpan di gudang, yaitu dengan membagi dalam 1 tahun dengan persediaan rata-rata. 1 tahun sama dengan 365 hari, hari kerjanya yaitu 1 tahun sama dengan 300 hari kerja akan digunakan perhitungan 1 tahun sama dengan 360. Agar dapat lebih memahami tentang merchandise turnover, langsung saja kita perhatikan contoh berikut ini. Persediaan barang pada tanggal 1 Januari yaitu sebesar 20.000, persediaan selama 1 tahun yaitu sebesar 380.000, kemudian dijumlahkan maka hasilnya akan menjadi 400.000. Pembelian barang pada tanggal 31 Desember yaitu sebesar 40.000, maka harga pokok penjualannya atau cost of goods sold-nya yaitu 400.000 dikurang 40.000 sama dengan 360.000. Dari data tersebut kita dapat menghitung turnover-nya sebagai berikut. Average merchandise inventory 20.000 ditambah 40.000 dibagi 2 sama dengan 30.000. 20.000 ini didapat dari persediaan barang pada tanggal 1 Januari dan 40.000 ini didapatkan dari pembelian barang pada tanggal 31 Desember. Merchandise turnover-nya sama dengan 360.000 dibagi dengan 30.000 sama dengan 12 kali. Hari rata-rata penjualan atau hari rata-rata barang disimpan di gudang sama dengan 360 hari dibagi 12 sama dengan 30 hari. Jadi, rata-rata penjualannya yaitu 360 dikali average inventory per cost of goods sold sama dengan 360 dikali 30.000 dibagi dengan 360.000 sama dengan 30 hari. Berikutnya kita akan membahas tentang penggolongan inventory utama. Yang pertama, ada persediaan bahan mentah atau raw material inventory dengan rumus cost of raw material use per average raw material inventory. Cost of material use atau biaya bahan mentah yang digunakan dapat diketahui dengan cara persediaan bahan mentah permulaan tahun ditambah dengan jumlah bahan mentah yang dibeli selama 1 tahun setelah dikurangi dengan return and allowance dikurang persediaan bahan mentah akhir tahun. Kedua, ada persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi dengan rumus cost of goods manufacture per average work in process inventory. Cost of goods manufacture diketahui dengan cara persediaan work in process atau WIP pada permulaan tahun ditambah dengan cost of raw material use
Direct labor dan manufacturing overhead dikurang dengan persediaan WIP akhir tahun. Yang ketiga ada persediaan barang jadi atau finished goods inventory dengan rumus cost of goods sold per average finished goods inventory. Cost of goods sold atau dalam manufacturing companies diketahui dengan cara persediaan finished goods pada permulaan tahun ditambah dengan cost of goods manufactured dikurang dengan persediaan finished goods pada akhir tahun. Topik berikutnya yaitu Economical Order Quantity atau AOQ. Jadi AOQ ini adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal. Rumus AOQ ini adalah AOQ sama dengan akar dari 2 kali R kali S per P kali I, di mana R yaitu jumlah atau dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode tertentu, misalnya 1 tahun. S, biaya pesanan setiap kali pesan. P, harga pembelian per unit yang dibayar. I, biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang dinyatakan dalam presentasi dari nilai rata-rata dalam rupiah persediaan. Syarat pembelian berdasarkan AOQ adalah: pertama, harga pembelian bahan per unitnya konstan. Yang kedua, setiap saat kita membutuhkan bahan mentah selalu tersedia di pasar. Yang ketiga dan terakhir yaitu jumlah produksi yang menggunakan bahan mentah tersebut stabil. Kebutuhan bahan mentah tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Agar lebih memahami tentang AOQ, langsung saja kita perhatikan contoh berikut ini. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang atau carrying cost 40% dari nilai average inventory. Biaya pesanan atau procurement cost sama dengan Rp15 setiap kali pesanan. Jumlah material yang dibutuhkan selama 1 tahun sebanyak 1.200 unit dengan harga Rp1 per unitnya. AOQ sama dengan akar dari 2 dikali 1.200 dikali 15 per 1 dikali 0,40 sama dengan akar dari 36.000 per 40 per 100 sama dengan akar dari 90.000 sama dengan 300 unit. Berdasarkan AOQ, cara pembelian yang paling efisien sama dengan pembelian sebanyak 300 unit setiap kali pesanan. Berarti kebutuhan material sebanyak 1.200 unit selama 1 tahun akan dipenuhi dengan 4 kali pesanan 300 unit setiap kali pesanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang topik terakhir kita dalam materi investasi dalam persediaan, yaitu reorder point atau ROP. Jadi, ROP adalah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi sehingga penerimaan material yang dipesan itu pada waktu persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu 1. Penggunaan material selama tenggang waktu mendapatkan barang, yaitu waktu dimulainya melaksanakan usaha untuk memesan barang sampai barang diterima dan ditempatkan dalam gudang. Yang kedua yaitu besarnya safety stock. Cara menetapkan reorder point adalah menetapkan jumlah pengguna selama lead time ditambah dengan presentase tertentu. Misal, safety stock sama dengan 50% dari penggunaan lead time sama dengan 5 minggu, kebutuhan setiap minggu sama dengan 40 poin. Maka reorder point adalah 5 dikali 40 ditambah 50% dikali 5 kali 40 sama dengan 200 ditambah 100 sama dengan 300 unit. Baiklah, selesai sudah materi pembahasan kita mengenai investasi dalam persediaan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi saya menjelaskannya terlalu cepat atau terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya Aristia Miranda mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang.